Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan tentang analisis narasi sosial dan representasi visual Du Anyam melalui pendekatan foto elicitation dan manual data analisis prosedure atau MDAP. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Febianti dengan NIM 2361088, Silvi Dina Sari dengan NIM 2361094, Hafilda Salsabella F dengan NIM 2361096. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kewirausahaan sosial berkembang pesat di Indonesia sebagai model bisnis yang menyeimbangkan misi sosial dan keberlanjutan finansial, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, Salwa Nashifa et al. 2024. Transformasi digital memperluas peran media sosial sebagai ruang representasi, promosi, dan pembentukan identitas sosial, di mana visual storytelling menjadi strategi utama dalam membangun narasi dan keterlibatan audiens, JING 2024. Du Anyam merepresentasikan praktik ini dengan mengangkat kerajinan anyaman lontar sebagai komoditas bernilai tinggi sekaligus sarana pelestarian budaya dan kesetaraan gender, Rahmani 2024. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan kewirausahaan sosial, komunikasi digital, dan riset visual melalui foto elicitation dan MDAP untuk membaca dinamika representasi sosial di media digital. Namun, tantangan masih muncul terkait pengelolaan identitas visual dan narasi keberlanjutan, padahal storytelling visual yang autentik terbukti penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas audiens, Wahyudi et al. Nuraeni, 2025. Research Gap. 1. Minimnya penelitian yang mengkaji strategi visual storytelling dalam kewirausahaan sosial di Indonesia. Sebagian besar studi masih berfokus pada dampak sosial dan pemberdayaan tanpa menelaah visual sebagai alat narasi strategis. 2. Kurangnya penggunaan foto elicitation dan MDAP dalam analisis konten media sosial perusahaan sosial, karena studi visual di Indonesia masih didominasi pendekatan etnografi visual non-digital. 3. Terbatasnya penelitian yang memetakan hubungan antara representasi visual dan respons audiens terhadap misi sosial organisasi dari perspektif makna visual. 4. Hampir tidak ada penelitian yang secara spesifik menelaah narasi visual Du Anyam sebagai praktik kewirausahaan sosial digital, meskipun memiliki aktivitas visual yang intensif di media sosial. Rumusan masalah. 1. Bagaimana Du Anyam menarasikan misi sosialnya melalui visual dan konten media sosial? 2. Nilai sosial apa yang tampak dari unggahan visual Du Anyam? 3. Bagaimana respons audiens terhadap konten tersebut di platform digital? Tujuan penelitian. 1. Mendeskripsikan strategi komunikasi visual dan sosial yang dilakukan Du Anyam. 2. Mengidentifikasi nilai sosial dan dampak yang ditampilkan melalui foto, konten visual. 3. Menganalisis efektivitas media sosial dalam mendukung misi sosial dan ekspansi pasar global digital. Manfaat penelitian. 1. Manfaat akademis. Memperkaya literatur kewirausahaan sosial dan komunikasi digital melalui pendekatan visual, interpretatif, serta mendukung pengembangan teori digital social entrepreneurship dan ethical branding. 2. Manfaat praktis. Menjadi acuan bagi pelaku kewirausahaan sosial dalam merancang strategi visual storytelling yang etis, otentik, dan berdampak. 3. Manfaat kebijakan dan sosial. Menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga pendukung UMKM dalam penguatan kapasitas komunikasi digital berbasis nilai sosial dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu objek penelitian, Du Anyam. Du Anyam merupakan perusahaan sosial yang berdiri sejak 2014 dan berfokus pada pemberdayaan perempuan di Flores Timur, NTT, melalui inovasi kerajinan anyaman lontar untuk meningkatkan penghasilan keluarga dan mengatasi isu malnutrisi ibu dan anak. Melalui akun Instagram,
Du Anyam secara konsisten menampilkan konten visual yang memadukan estetika, etika, dan empati sosial dengan narasi pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, serta keberlanjutan. Pemilihan Du Anyam sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansi sosial sebagai praktik kewirausahaan sosial, relevansi visual melalui penggunaan storytelling visual yang kaya makna, serta relevansi metodologis karena struktur narasi visual, teksnya memungkinkan penerapan foto elicitation dan emdap secara sistematis. Berikutnya bab 2. Kajian teori dan kerangka konseptual. Tinjauan pustaka. A. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan model usaha yang mengintegrasikan aktivitas bisnis dengan misi sosial untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Unsur utamanya meliputi inovasi sosial, misi keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marginal dalam konteks lokal Indonesia. B. Media sosial sebagai strategi digital. Media sosial berfungsi sebagai ruang strategis untuk storytelling dan engagement audience. Melalui narasi visual yang autentik, organisasi kewirausahaan sosial mentransmisikan nilai etika, dampak sosial, dan identitas merek, sekaligus membangun koneksi emosional dan kepercayaan publik. C. Teori semiotika global. Semiotika digunakan untuk membaca makna sosial dalam visual. Pendekatan Roland Barthes membantu mengungkap makna denotatif, konotatif, dan mitos ideologis, sementara Chris Van Leeuwen digunakan untuk menganalisis struktur visual dan interaksi antara gambar dan audiens. D. Teori engagement digital. Engagement dipahami sebagai keterlibatan multidimensional audiens yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Tingkat engagement mencerminkan sejauh mana narasi visual mampu memengaruhi pemahaman, emosi, serta tindakan audiens terhadap nilai sosial yang dikomunikasikan. E. Metode elicitasi foto, foto elicitation. Foto elicitation adalah metode kualitatif berbasis visual yang menggunakan foto sebagai stimulus untuk menggali makna, emosi, dan pengalaman sosial. Metode ini memungkinkan integrasi analisis visual dan naratif dalam memahami representasi kewirausahaan sosial di media digital. F. Penelitian terdahulu. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa visual storytelling Du Anyam efektif membangun pemberdayaan perempuan dan legitimasi sosial. Namun, masih terdapat celah penelitian pada integrasi analisis semiotika visual, engagement audience, dan dampak sosial empiris secara simultan yang menjadi fokus penelitian ini. Berikut yaitu tabel state of the art. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Media sosial. Visual dan respons audiens. Dampak sosial dan identitas etis. Kerangka konseptual. Penelitian ini memposisikan media sosial Instagram Du Anyam sebagai ruang representasi digital tempat nilai sosial dan budaya dikonstruksi melalui konten visual dan narasi sosial. Foto produk, aktivitas pengrajin, serta caption misi sosial bekerja secara sinergis untuk menyampaikan pesan pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan. Konten tersebut kemudian ditafsirkan audiens secara emosional dan kognitif yang tercermin melalui engagement digital, likes, komentar, dan share. Respons ini membentuk persepsi keaslian, authenticity, dan kepercayaan sosial, social trust terhadap merek. Akumulasi persepsi positif tersebut berujung pada dampak sosial nyata, seperti dukungan terhadap pengrajin perempuan, serta membangun legitimasi sosial dan identitas etis Du Anyam sebagai pelaku kewirausahaan sosial berbasis nilai budaya. Selanjutnya bab 3. Metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual dan reflektif. Foto elicitation memosisikan foto sebagai teks sosial yang mengandung pesan budaya, emosi, dan nilai etis,
sementara EMDAP digunakan sebagai kerangka analisis manual yang sistematis dan interpretatif. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian berfokus pada akun Instagram resmi Duanyam, sebagai ruang representasi digital identitas merek sosial. Lokasi penelitian bersifat digital kontekstual, dengan periode observasi September sampai Desember 2025, bertepatan dengan kampanye sosial tentang pemberdayaan perempuan, keberlanjutan, dan pelestarian budaya. Selanjutnya sumber dan jenis data. A. Data primer. Unggahan visual Instagram Duanyam yang dipilih secara purposif, 29 unggahan, berdasarkan relevansi dengan misi sosial dan identitas etis. B. Data sekunder. Artikel ilmiah, laporan dampak, dan publikasi media terkait kewirausahaan sosial dan aktivitas Duanyam. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi media sosial untuk mengidentifikasi pola visual, teks, dan interaksi audiens. Foto elicitation, dengan foto digunakan sebagai pemicu interpretasi makna sosial dan budaya. Dokumentasi dan deskripsi analitis, berupa pencatatan sistematis caption, visual, dan engagement. Publikasi media terkait kewirausahaan sosial dan aktivitas Duanyam. Justifikasi pemilihan foto berdasarkan teori semitioka. Pemilihan foto didasarkan pada teori semiotika Barthes, denotasi, konotasi, mitos, dan Kress van Leeuwen, representasional, interaksional, komposisional. Kriteria utama meliputi kejelasan objek, potensi makna kultural, muatan ideologis, serta kekuatan struktur visual dalam membangun pesan sosial. Teknik analis data. Analisis data dilakukan menggunakan EMDAP melalui 6 tahap. 1. Catatan lapangan. 2. Transkripsi. 3. Coding. 4. Kategorisasi. 5. Tematisasi. Dan yang terakhir yaitu memo reflektif. Proses ini memungkinkan pembacaan makna visual yang mendalam dan terikat konteks sosial. Keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, peer debriefing, dan audit trail. Perimbangan etika penelitian. Penelitian berpedoman pada prinsip ethical seeing, dengan menggunakan foto dari akun publik, menghormati konteks budaya, serta membatasi penggunaan visual untuk kepentingan akademik. Bagan alur metodologi penelitian. Konten visual Instagram Duanyam. Foto elicitation. Interpretasi simbol nilai sosial. Analisis EMDAP, 6 tahap. Kategorisasi tematisasi. Nilai sosial dan identitas etis merek. Selanjutnya bab 4. Analisis dan pembahasan. Pendahuluan bab. Bab ini menyajikan hasil analisis representasi visual Duanyam di Instagram menggunakan foto elicitation dan EMDAP. Analisis difokuskan pada bagaimana visual dan narasi sosial membangun makna pemberdayaan, keberlanjutan, serta identitas etis perusahaan sosial. Proses pengumpulan data. Data dikumpulkan dari akun Instagram resmi Duanyam periode Sepdes 2025, meliputi 29 unggahan foto terpilih, caption hashtag, komentar audiens, elemen visual, warna, komposisi, fokus subjek, simbol budaya. Periode dipilih karena konsistensi narasi pemberdayaan dan komunitas. Teknik pengumpulan data. Analisis visual dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Teknik utama. Foto elicitation. Analisis caption no komentar. Memo reflektif. Kategorisasi awal visual. Profil Duanyam. Duanyam adalah social enterprise yang bergerak di bidang kerajinan anyaman daun lontar dengan fokus pada pemberdayaan perempuan desa. Karakteristik utama. Berbasis komunitas,
terutama di NTT. Perempuan sebagai pelaku utama produksi, pewaris pengetahuan budaya, aktor sosial ekonomi, integrasi nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Misi pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi inti strategi operasional Du Anyam. Bentuk program: pelatihan keterampilan anyaman, pendampingan komunitas berkelanjutan, akses pasar nasional dan global, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, produk dan teknik tradisional. Produk Du Anyam dibuat dari daun lontar dengan teknik tradisional yang diwariskan lintas generasi. Ciri utama: produk, tas, home decor, aksesori, hampers. Teknik anyaman manual. Material alami dan ramah lingkungan. Adaptasi desain tradisional ke pasar modern. Relevansi dengan penelitian. Du Anyam dipilih karena memiliki kesesuaian tinggi dengan fokus penelitian visual dan narasi sosial. Alasan utama: konsistensi narasi pemberdayaan perempuan, penggunaan simbol budaya yang kuat, dokumentasi komunitas secara berkelanjutan, representasi social enterprise berbasis nilai. Selanjutnya proses foto elicitation dan relevansi epistemologis. Foto elicitation digunakan untuk menggali makna pengalaman perempuan penganyam melalui visual yang memicu ingatan, emosi, dan narasi reflektif. Foto-foto Du Anyam berfungsi sebagai pemicu dialog yang mengungkap pengetahuan berbasis pengalaman, seperti pemaknaan kerja sebagai martabat, identitas, dan nilai moral. Secara epistemologis, metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam karena foto menjadi jembatan antara pengalaman visual dan pemaknaan kultural. Ketika dikombinasikan dengan EMDAP, foto elicitation menghasilkan analisis visual yang tidak hanya representasional, tetapi juga efektif dan bermakna sosial. Penerapan Manual Data Analysis Procedure atau EMDAP. Penerapan EMDAP dalam penelitian ini dilakukan secara induktif dan bertahap, dimulai dari proses familiarisasi terhadap foto-foto Du Anyam, dilanjutkan dengan open coding visual yang membaca setiap gambar sebagai teks melalui aspek denotatif, komposisional, dan interaksional. Kode-kode awal yang dihasilkan kemudian dikelompokkan melalui proses axial categorization untuk membentuk kategori konseptual, yang selanjutnya disintesiskan menjadi tema-tema utama seperti empowerment of women, sustainability transformation, dan ethical aesthetics. Seluruh proses analisis dilakukan secara iteratif dan refleksif melalui pencatatan memo sebagai audit trail, serta divalidasi menggunakan triangulasi peer debriefing, pemeriksaan silang data visual dan tekstual, dan rujukan literatur metodologis guna menjaga keabsahan interpretasi. Validasi dan refleksi peneliti. Analisis visual divalidasi melalui peer debriefing dengan 2 peneliti independen dan refleksi diri untuk memastikan interpretasi tidak bersifat subjektif. Temuan utama hasil validasi. Visual Du Anyam merepresentasikan agensi perempuan, bukan sekadar estetika. Bahan alami dan proses anyaman berfungsi sebagai simbol keberlanjutan. Estetika visual membangun kredibilitas etis brand. Refleksi peneliti dilakukan melalui memo reflektif untuk mengidentifikasi asumsi dan potensi bias. Pemeriksaan silang literatur dan konsistensi kode. Refleksi ini menegaskan bahwa tema empowerment, sustainability, dan ethical branding berakar pada data visual. Hasil analisis menggunakan EMDAP. Analisis menggunakan EMDAP dilakukan melalui 6 tahap: diari, transkrip, open coding, kategorisasi, tematisasi, dan memo reflektif, yang menekankan dialog antara data visual, narasi caption, dan refleksi peneliti dalam konteks sosial. Temuan utama. Visual diari menunjukkan perempuan sebagai pusat representasi, dominasi warna natural, tekstur anyaman konsisten, dan caption bermuatan nilai moral. Transkrip caption membentuk 3 pola narasi,
moral, pemberdayaan perempuan, dan estetisme produk. Open coding menghasilkan kode dominan, perempuan, kepemimpinan, tradisi, anyaman, proses, lontar, eco-friendly, dan nilai. Temuan ini menegaskan bahwa EMDAP tidak hanya mendeskripsikan visual, tetapi mengungkap hubungan antara praktik sosial, identitas budaya, dan representasi visual Du Anyam. Analisis tematik dan interpretasi. Semiotik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola makna yang muncul konsisten dalam visual Du Anyam, dengan menjaga trustworthiness melalui konsistensi interpretasi dan audit trail, novel. Pendekatan analitik. Analisis tematik menangkap pola visual stabil, representasi tangan perempuan, tekstur anyaman lontar, dan kerja kolektif. Semiotika multimodal membaca visual sebagai sistem tanda, gestur, material, dan komposisi dimaknai sebagai simbol ketekunan, keberlanjutan, dan keahlian turun-temurun, CRES. Integrasi analisis tematik dan semiotik memperjelas bagaimana visual dan teks bekerja bersama membangun narasi moral serta identitas sosial budaya Du Anyam secara konsisten. Integrasi visual naratif. Integrasi antara elemen visual dan naratif dalam konten Du Anyam menunjukkan bagaimana brand sosial membangun legitimasi melalui keselarasan antara citra visual, simbol budaya, dan pesan moral. Visual perempuan pengrajin, proses anyaman lontar, dan kerja komunitas dipadukan dengan narasi pemberdayaan, pelestarian tradisi, dan pilihan etis, sehingga nilai sosial dan ekologis tidak hanya diklaim, tetapi ditampilkan secara nyata dalam praktik komunikasi digital. Integrasi visual naratif ini menghasilkan legitimasi sosial, ekologis, dan kultural. Representasi kerja kolektif memperkuat identitas sosial dan solidaritas komunitas. Visual bahan alami membangun legitimasi keberlanjutan, sementara simbol dan motif tradisional mempertegas identitas budaya brand. Legitimasi visual naratif. Legitimasi visual naratif adalah proses pembentukan kredibilitas dan kepercayaan publik melalui visual storytelling dan narasi etis yang konsisten. Visual nyata seperti dokumentasi proses kerja, material berkelanjutan, dan kehadiran pengrajin berfungsi sebagai evidence-based communication yang memperkuat persepsi keaslian, kedekatan emosional, dan kredibilitas moral brand sosial. Model konseptual legitimasi visual naratif. Legitimasi brand berkembang secara bertahap melalui representasi visual autentik, resonansi emosional, legitimasi moral, kepercayaan sosial, kontinuitas brand. Model ini menegaskan bahwa legitimasi dibangun melalui konsistensi antara visual, narasi, dan nilai etis, bukan sekadar klaim simbolik. Selanjutnya diskusi kritis dan perbandingan teoritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi visual dan naratif Du Anyam di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi produk, tetapi sebagai ruang moral publik yang memproduksi wacana etika, pemberdayaan perempuan, dan keberlanjutan. Analisis visual naratif mengungkap 3 pola dominan, yaitu narasi moral, narasi pemberdayaan perempuan, dan estetika produk, yang secara kolektif membangun legitimasi sosial Du Anyam sebagai social enterprise berbasis komunitas. Pola ini sejalan dengan literatur branding sosial yang menekankan pentingnya konsistensi identitas visual dalam mengomunikasikan nilai etis dan membangun kepercayaan publik. Namun, kajian terdahulu juga menyoroti adanya ketegangan antara branding performatif dan legitimasi etis, sehingga legitimasi visual naratif hanya dapat dipertahankan apabila selaras dengan praktik nyata dan kesinambungan operasional organisasi. Sintesis akademik. Berdasarkan keseluruhan temuan analisis, sintesis konseptual berikut dirumuskan sebagai hasil akademik. Kesimpulan bab 4 menyimpulkan bahwa komunikasi visual Du Anyam di Instagram berhasil membangun identitas etis yang kuat melalui integrasi foto, narasi, dan respons audiens. Representasi perempuan pengrajin, proses menganyam, serta detail estetika produk membentuk citra bahwa setiap karya memiliki makna sosial dan keterikatan dengan komunitas lokal.
Caption berfungsi memperkuat makna visual melalui narasi moral dan pemberdayaan, sehingga menciptakan kedekatan emosional dengan audiens. Respons publik menunjukkan bahwa legitimasi Du Anyam tidak hanya dibangun melalui klaim tertulis, tetapi melalui bukti visual yang konsisten dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, media sosial menjadi sarana strategis bagi Du Anyam untuk membangun kepercayaan publik dan menegaskan posisinya sebagai perusahaan sosial yang autentik dan berkelanjutan. Selanjutnya bab 5. Kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pendahuluan bab. Bab 5 menyajikan sintesis temuan penelitian melalui integrasi foto elicitation dan manual data analisis procedure atau EMDAP untuk membaca visual Instagram Du Anyam sebagai cultural text yang memuat nilai sosial, etika, dan ideologi. Foto elicitation memungkinkan penggalian makna simbolik dan emosional dari visual perempuan pengrajin, material lontar, serta relasi komunitas, sementara EMDAP memberikan struktur analitis sistematis melalui proses open coding hingga pembentukan tema. Integrasi kedua metode ini memungkinkan pembacaan visual Du Anyam secara reflektif, valid, dan kontekstual, serta menegaskan kontribusi metodologis penelitian visual dalam kajian komunikasi digital dan social enterprise. Kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa visual Instagram Du Anyam berfungsi sebagai medium komunikasi nilai yang melampaui fungsi promosi. Visual menjadi sarana representasi etika, pemberdayaan perempuan, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan yang secara kolektif membentuk identitas dan kredibilitas Du Anyam sebagai perusahaan sosial. Representasi etika dalam visual Du Anyam. Visual perempuan penganyam direpresentasikan sebagai subjek aktif dalam proses produksi. Penekanan pada aktivitas kerja, kebersamaan komunitas, dan detail tangan yang bekerja membentuk narasi etika yang menegaskan agensi, martabat, dan kontribusi perempuan dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis komunitas. Empowerment sebagai tema dominan. Tema empowerment muncul secara konsisten dalam keseluruhan visual. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses relasional yang berlangsung melalui praktik kerja sehari-hari, bukan sekadar wacana simbolik. Visual Du Anyam menampilkan perempuan sebagai pengambil peran utama dalam produksi, sehingga memperkuat pesan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Sustainability dalam narasi visual. Keberlanjutan direpresentasikan melalui penggunaan bahan lokal, proses produksi manual, dan relasi harmonis dengan alam. Visual tidak hanya menyampaikan pesan ekologis, tetapi juga membangun persepsi moral bahwa praktik keberlanjutan merupakan bagian integral dari nilai dan identitas Du Anyam. Estetika sebagai praktik etika. Pilihan estetika yang sederhana, natural, dan minim manipulasi visual mencerminkan sikap etis Du Anyam dalam berkomunikasi. Estetika diposisikan sebagai perpanjangan dari etika, di mana keindahan visual lahir dari kejujuran proses dan autentisitas praktik sosial yang ditampilkan. Legitimasi sosial melalui visual digital. Legitimasi sosial terbentuk melalui resonansi emosional antara visual dan audiens. Interaksi publik terhadap unggahan Du Anyam menunjukkan bahwa visual yang menampilkan proses nyata dan nilai kemanusiaan mampu membangun empati, kepercayaan, dan pengakuan terhadap brand secara berkelanjutan. Keterjawaban pertanyaan penelitian. Seluruh pertanyaan penelitian terjawab melalui temuan tematik yang menunjukkan hubungan erat antara visual, etika, dan legitimasi sosial. Integrasi foto elicitation dan EMDAP memungkinkan pembacaan visual digital secara mendalam, sehingga makna yang dihasilkan tidak bersifat permukaan, melainkan kontekstual dan reflektif. Implikasi penelitian. Subbab ini membahas implikasi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, praktik kewirausahaan sosial, dan perumusan kebijakan. Temuan penelitian menegaskan bahwa komunikasi visual di media sosial memiliki peran strategis dalam membangun nilai,
kepercayaan, dan keberlanjutan sosial. Implikasi teoretis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi visual dan etika media dengan menempatkan visual sebagai medium pembentukan legitimasi sosial. Penggunaan EMDAP yang dikombinasikan dengan foto elicitation memperkaya pendekatan metodologis dalam analisis visual digital berbasis nilai dan konteks sosial. Implikasi praktis. Bagi praktisi kewirausahaan sosial, hasil penelitian ini menekankan pentingnya konsistensi antara nilai yang diusung dan representasi visual yang ditampilkan. Strategi komunikasi berbasis proses, manusia, dan komunitas terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan audiens. Implikasi kebijakan. Penelitian ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk melihat komunikasi visual sebagai bagian dari ekosistem pembangunan berkelanjutan. Dukungan terhadap praktik komunikasi etis dapat memperkuat posisi perusahaan sosial dan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup objek dan platform yang dikaji, serta pendekatan EMDAP yang bersifat manual. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan pendekatan dan konteks kajian yang lebih luas. Selanjutnya, rekomendasi penelitian dan praktik. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian pada perusahaan sosial lain untuk memperoleh perbandingan representasi visual dan praktik etika yang lebih beragam. Kajian lanjutan dapat mengintegrasikan platform digital selain Instagram guna memahami perbedaan strategi komunikasi visual lintas media. Penggunaan pendekatan metodologis campuran, seperti penggabungan EMDAP dengan analisis digital atau etnografi visual, dianjurkan untuk memperkaya kedalaman interpretasi. Bagi praktisi kewirausahaan sosial, komunikasi visual perlu terus menekankan proses produksi, peran komunitas, dan nilai etika sebagai bagian dari strategi membangun kepercayaan publik. Kesimpulan akhir, penelitian ini menyimpulkan bahwa visual Instagram Duanyam berfungsi sebagai praktik komunikasi etis yang membangun makna sosial, identitas, dan legitimasi publik, bukan sekedar sebagai media promosi. Representasi perempuan penganyam menegaskan pemberdayaan sebagai praktik nyata yang terintegrasi dalam proses produksi dan relasi komunitas. Nilai keberlanjutan dan etika diwujudkan melalui visualisasi bahan lokal, proses manual, dan estetika natural yang menekankan kejujuran serta autentisitas. Melalui resonansi emosional dengan audiens, visual digital menjadi fondasi pembentukan kepercayaan dan keberlanjutan sosial bagi kewirausahaan berbasis komunitas. Selanjutnya, bagian lampiran. Nilai etis dan pesan inspiratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa visual Duanyam merepresentasikan nilai etis secara kuat. Perempuan pengrajin ditampilkan sebagai subjek aktif, bukan objek visual. Mereka hadir dengan ekspresi kerja, identitas budaya, dan konteks sosial yang utuh. Estetika visual, warna alami, tekstur anyaman, dan komposisi sederhana digunakan sebagai bahasa moral untuk menyampaikan nilai kejujuran, keberlanjutan, dan empati. Dengan demikian, estetika tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai sarana komunikasi etika. Pesan inspiratif dari penelitian ini adalah bahwa budaya lokal dapat menjadi sumber inovasi sosial. Bisnis dapat tumbuh selaras dengan nilai kemanusiaan. Dan media sosial dapat menjadi alat perubahan sosial bila digunakan secara reflektif dan etis. Berikut adalah lampiran foto Instagram unggahan observasi. Selanjutnya yaitu tabel analisis visual MDAP. Berikutnya ada tabel sintesis tematik analisis akun visual Duanyam.
ajakan publik atau call to action. Berdasarkan temuan penelitian, publik diajak untuk mendukung produk dan brand yang berbasis pemberdayaan perempuan, menggunakan media sosial secara lebih etis dan bertanggung jawab, mengembangkan kewirausahaan sosial yang berakar pada budaya lokal, menjadi konsumen dan pelaku bisnis yang sadar akan dampak sosial. Melalui visual yang etis dan naratif, kewirausahaan sosial tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran, empati, dan keberlanjutan sosial. Terima kasih.